Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Muhammad Fajar dari Prodi KPI semester 3. Saya akan menjelaskan tentang komputer untuk materi pertama dan materi kedua tentang dakwah. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komputer. Pertama, tentang pengenalan komputer. Komputer telah digunakan untuk aplikasi bisnis sejak tahun 1950-an. Sejak saat itu, perangkat keras hardware dan perangkat lunak software mendapatkan kemajuan yang fantastis. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication of Technology (ICT) telah meminimalisir pemakaian pena dan kertas. Pengertian komputer. Apa sih pengertian komputer? Definisi dari kata komputer juga mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungan, budaya, disiplin suatu ilmu, dan latar belakang keilmuan seseorang seperti ilmu komputer. Dari sisi bahasa, menurut Bernhard Consis, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata bagi orang yang menghitung, dan lalu menjelang 1897 untuk alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia II, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjanya perhitungkan jalan artileri perang besar dengan mesin seperti itu. V.C. Hammer dalam bukunya Computer Organization, komputer adalah mesin perhitungan elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Dan sejarah komputer. Yang pertama, generasi pertama, tabung hampa udara vakum tube merupakan ciri dari komputer generasi pertama. Adalah salah satu bahan bakunya terbuat dari kaca sehingga mudah pecah dan mudah menyerap atau menyalurkan panas. Sekitar tahun 1946, komputer elektronik di dunia yang pertama, yakni ENIAC, selesai dibuat. Pada komputer tersebut terdapat kurang lebih 18.800 tabung hampa udara dan berbobot kurang lebih 30 ton dengan panjang kurang lebih 30 meter dan tingginya kurang lebih 2,4 meter sehingga memerlukan ruangan yang luas dan lebar. Dan generasi kedua, penemuan bahan baku lain berupa transistor yang terdiri dari basic, kolektor, dan emitter merupakan ciri-ciri dari komputer generasi kedua. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor sebagai komponen padat yang mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak dapat menyerap dan menyalurkan panas. Maka dengan begitu komputer yang ada menjadi lebih kecil, lebih murah, lebih sedikit membutuhkan listrik. Beberapa contoh komputer generasi kedua adalah IBM series 1400, NCR series 304, Mac 4 diproduksi di Jepang tahun 1957, 3 Honeywell model 800 dan IBM 7090 buatan Amerika. Dan komputer generasi ketiga merupakan lanjutan dari riset dari generasi kedua dengan hasil riset bahwa transistor dapat dipadatkan. Integrated Circuit atau IC. IC adalah gabungan dari ribuan transistor dalam bentuk siklium dengan bentuk kecil dan ukuran beberapa milimeter. Contoh komputer generasi ini adalah Apple Computer TRS model 180 dan IBM S360. Dan pada generasi keempat, pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Istilah chip digunakan menunjukkan suatu lempengan persegi 4 yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu integrated circuit. Dan komputer berdasarkan jenis sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan secara fisiknya.
Bentuk komputer berdasarkan jenis dibedakan berdasarkan golongan, kapasitas penyimpanan, dan data yang diolahnya. Berdasarkan golongan, generasi purpose komputer adalah komputer yang biasa atau yang umum digunakan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari seperti rutinitas sehari-hari, seperti pekerjaan kantoran yang bervariasi. Special purpose komputer adalah komputer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun aplikasi khusus. Berdasarkan kapasitas, komputer mikro, personal komputer, komputer mini, komputer mainframe, komputer supreme. Dan berdasarkan data yang diolah, digital komputer, analog komputer, dan hybrid komputer.